Perkenalkan, nama saya Rara Abelia Pramesti dengan akhiran NIM 091, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jember. Video yang saya buat ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS berbicara kelas C dengan dosen pengampu Dr. Parto MPD. Dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua tentang Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PBSI yang ada di Universitas Jember. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa pembelajaran yang umumnya sering dilakukan pada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, ada pembelajaran bahasa. Mahasiswa akan mempelajari tentang tata bahasa, kosakata, struktur kalimat, serta aspek-aspek lain yang ada dalam bahasa Indonesia. Serta mahasiswa juga mempelajari tentang aturan-aturan gramatikal, semantik, dan sintaksis bahasa Indonesia. Yang kedua, pembelajaran sastra. Mahasiswa akan mempelajari dan memahami karya-karya sastra yang ada di Indonesia, mulai dari berbagai periode dan aliran. Melalui pemahaman ini, mahasiswa akan lebih menghargai keindahan-keindahan dan nilai-nilai karya sastra yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pembelajaran teori sastra. Mahasiswa akan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan sastra, termasuk teori kritis dan pendekatan sastra. Mahasiswa akan lebih mempelajari berbagai pendekatan analisis sastra yang berfungsi untuk menafsirkan karya sastra secara kritis. Yang keempat, pembelajaran metode pengajaran. Mahasiswa akan mempelajari tentang metode dan strategi pengajaran. Mereka akan belajar tentang perancangan pembelajaran, penggunaan media dan teknologi, dan yang paling penting adalah memberikan metode pengajaran yang efektif untuk membantu siswa agar lebih memahami pembelajaran yang kita berikan nantinya. Yang kelima, pembelajaran komunikasi dan keterampilan berbahasa. Mahasiswa akan dilatih keterampilan bahasa secara efektif dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Mahasiswa juga akan menempuh mata kuliah keterampilan bahasa, diantaranya menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Mereka akan mempelajari teknik-teknik komunikasi serta penulisan yang baik dan benar. Nah, itu tadi pembelajaran yang sering dilakukan pada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Prospek kerja dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga cukup luas, tidak hanya menjadi guru atau tenaga pendidik lainnya. Namun, kita juga dapat menjadi wartawan, penulis, presenter, dan lain sebagainya. Bergabunglah bersama kami untuk memperdalam pemahaman bahasa dan sastra Indonesia, menginspirasi generasi mendatang dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia melalui pendidikan yang bermakna. Ayo, jadilah bagian dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Jember. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.